Halo, perkenalkan nama saya Lola Lestari Utapaya dengan NIM 0805 1282 328028. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang gelombang, tugas respon akhir dari praktikum dasar-dasar hidrodinamika yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024, bertepatan pada hari bertepatan pada hari Kamis di ruang D2 101. Eh, Sebelumnya saya ingin menjelaskan atau harus mengetahui apa itu gelombang. Nah, gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoida. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak alun atau bukit, dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang. Nah, sebagai ringkasnya, saya akan menjelaskan pengertian dari gelombang. Nah, jadi gelombang merupakan satu fenomena. Gelombang adalah salah satu fenomena naik dan turunnya seperti yang tertera di eh, PPT tersebut. Jadi gelombang merupakan salah satu fenomena naik turunnya permukaan laut, di mana energinya bergerak dari satu wilayah membentuk suatu gelombang menuju ke arah pantai. Nah, seperti itu pengertian gelombang secara ringkasnya menurut pengetahuan saya. Nah, kata gelombang umumnya digunakan untuk gelombang yang dibangkitkan oleh angin. Nah, gelombang yang dibangkitkan angin terbentuk di perairan dalam kemudian bergerak ke perairan dangkal yang mengalami deformasi atau refraksi, difraksi, dan refleksi, dan pada akhirnya pecah di dekat pantai. Nah, parameter gelombang seperti tinggi, periode, sudut, refleksi, dan tipe gelombang sangat penting diketahui untuk mempelajari gelombang yang ada di lautan. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa parameter dari gelombang. Nah, pengukuran parameter gelombang dapat dilakukan secara visual maupun dengan instrumen. Nah, pengukuran secara visual biasanya hanya dapat dilakukan pada kondisi sesaat. Biasanya pakai alat yang digunakan adalah viewbox atau sudut refraksi, papan berskala atau tinggi gelombang, dan stopwatch untuk pengukuran periode gelombangnya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui penyebab gelombang. Nah, banyak sekali penyebab dari gelombang. Nah, salah satunya ini adalah angin kencang. Nah, angin kencang. Angin yang berhembus dengan kecepatan tinggi dapat memberikan energi yang cukup untuk menciptakan suatu gelombang tinggi. Semakin kuat dan lama angin berhembus, semakin besar kemungkinan terjadinya gelombang tinggi. Nah, di sini saya menjelaskan bukan penyebab gelombang saja, melainkan penyebab gelombang yang tinggi. Nah, ini adalah salah satu dari penyebab gelombang yang tinggi. Ini angin kencang, angin kencang. Angin yang berhembus dengan kecepatan tinggi dapat memberikan energi yang cukup untuk menciptakan gelombang tinggi. Nah, ini dapat diasumsikan atau dapat dibayangkan angin itu mempunyai kecepatan tinggi dan atau apabila terkena oleh permukaan air, permukaan laut, atau bergesekan dengan permukaan laut, itu dapat memberi tekanan, kan? Tekanan. Kecepatan tinggi dapat memberikan energi, dan terciptalah suatu gelombang. Nah, selanjutnya, penyebab dari gelombang tinggi itu selanjutnya ada jarak dan waktu tempuh angin. Nah, kita dapat baca dari PPT. Gelombang laut
akan menjadi lebih tinggi jika angin berhembus melintasi perairan yang luas dan terbuka dalam waktu yang cukup lama. Jarak yang ditempuhkan oleh angin dan durasinya mempengaruhi ukuran dan kekuatan gelombang yang dihasilkan. Nah, jadi jarak dan waktu tempuh angin itu sangat berpengaruh dari terbentuknya gelombang air yang tinggi. Selanjutnya, penyebab dari gelombang tinggi adalah gempa bawah laut. Nah, gempa bawah laut atau aktivitas vulkanik di dasar laut dapat memicu terjadinya tsunami yang merupakan jenis gelombang laut yang sangat berbahaya. Gempa bumi kuat yang terjadi di bawah laut dapat menggerakkan massa air secara signifikan dan menghasilkan gelombang raksasa yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Nah, sebenarnya kita sudah mengetahui ya, apa sih penyebab dari suatu bencana? Bencana yaitu tsunami. Nah, tsunami seperti yang kita ketahui merupakan gelombang besar yang disebabkan oleh perpatahan lempeng bumi akibat dari gempa bumi. Nah, dapat kita asumsikan atau dapat kita cerna, ini satu lempeng bumi, dia mengalami perpatahan, dia mengalami patah, tek gitu, maka air akan masuk ke dalam lorong ini. Kan ini patah, dia akan masuk ke lorong itu, terus naik kan, ini akan mengeluarkan energi yang mengakibatkan gelombang. Nah, dapat kita bayangkan kan bagaimana terjadinya tsunami dan menyebabkan suatu gelombang yang tinggi. Itu makanya mengapa gempa bawah laut, berawal dari gempa bawah laut, mengakibatkan perpatahan lempeng bumi menjadi bencana alam seperti tsunami, yang dapat kita ketahui bahwa tsunami merupakan gelombang air yang sangat tinggi yang sangat berbahaya apabila terjadi dan menembus pada permukaan daratan. Selanjutnya, penyebab dari gelombang tinggi adalah interaksi antara gelombang. Nah, ketika gelombang laut bertemu dengan gelombang lain, terjadi interaksi antara gelombang-gelombang tersebut. Interaksi ini dapat menyebabkan peningkatan amplitudo gelombang dan menciptakan gelombang tinggi. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana nih bayangannya atau asumsinya mengenai interaksi antar gelombang ini. Nah, ketika gelombang laut bertemu dengan gelombang laut yang lain, mereka bertemu, dan gelombang-gelombang tersebut mengalami interaksi. Nah, itu interaksi itu yang tadi itu bertemu dan interaksi, dan dia tuh mengakibatkan jadinya peningkatan amplitudo gelombang dan terjadilah gelombang yang tinggi. Seperti itu. Selanjutnya adalah penyebab gravitasi bumi. Nah, sorry. Pengaruh bulan. Sebenarnya ini lebih ke spesifiknya pengaruh gravitasi bumi. Nah, pasang surut air laut terjadi secara periodik dan bergantung pada posisi bumi terhadap bulan dan matahari. Periode pasang surut biasa bervariasi dari satu tempat dengan tempat lain. Periode ketika permukaan air naik disebut pasang, sedangkan periode ketika permukaan air laut turun disebut dengan surut. Selanjutnya, variasi permukaan air laut menimbulkan arus yang disebut pasang surut. Selanjutnya, fenomena pasang surut air laut dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu pasang purnama atau spring tides dan pasang perbani atau neap tides. Pasang purnama terjadi ketika bumi
bulan dan bumi berada dalam satu garis lurus. Posisi tersebut akan menghasilkan gelombang pasang yang sangat tinggi dan surut yang sangat rendah. Pasang purnama terjadi ketika bulan baru dan bulan purnama. Selanjutnya, ada gelombang pasang surut. Nah, gelombang pasang surut. Gelombang pasang surut adalah salah satu fenomena alam yang terjadi disebabkan oleh cuaca ekstrim atau adanya angin kencang. Ini biasanya terjadi pada awal bulan Komariah atau bulan purnama. Saat jarak bulan terhadap bumi menjadi terdekat atau approach, gelombang pasang surut tidak hanya terjadi di lautan, tetapi juga di sungai dan teluk. Gelombang pasang surut tidak hanya berkaitan dengan tinggi air laut, tetapi juga dengan tekanan angin yang bergerak dari laut ke pantai. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada gelombang angin nih. Jadi kita harus mengetahui dulu ya, eh, apa itu gelombang angin. Ini terdapat pada PPT. Gelombang angin adalah gelombang laut yang terjadi karena transfer energinya dari angin ke permukaan laut. Nah, energi ini akan bergerak melintasi permukaan laut, di mana air laut sendiri bergerak dalam gerakan membundar atau circular motion, di mana permukaan laut gelombang angin dapat disebabkan oleh pola pergerakan angin dan terjadi pada lapisan permukaan. Seperti itu. Eh, jadi dapat kita bayangkan bagaimana terjadinya gelombang angin. Nah, gelombang laut yang terjadi karena transfer energinya dari angin ke permukaan laut. Energi ini akan bergerak melintasi permukaan laut di mana air laut sendiri bergerak dalam gerakan membundar. Nah, jadi kita bayangkan angin itu kan tadi saya sudah bilang, apabila terkena pada permukaan air laut itu menghasilkan gesekan atau membuat satu tekanan yang menghasilkan gelombang. Nah, dapat kita bayangkan ini adalah gelombang angin. Gelombang angin berarti itu adalah segerombolan gelombang angin. Bila terkena pada permukaan air laut akan membuat seperti pola yang memundar. Tadi kan memundar atau circular motion, dan terjadilah satu gelombang tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi mengenai gelombang. Yang saya presentasikan merupakan pengetahuan saya yang saya dapatkan pada praktikum dasar-dasar hidrodinamika tentang materi gelombang yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2024, lebih tepatnya pada hari Kamis. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, dadah.